Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riangga Ari Nasrullah dengan NIM 0504022017. Di sini saya akan menerangkan mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Saya sendiri adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penjelasan mengenai arbitrase. Arbitrase sendiri memiliki pengertian yaitu penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, arbitrase ini Dalam penyelesaian sengketa ini, arbitrase ini memerlukan bantuan dari beberapa orang yang bersikap netral atau biasa disebut juga dengan arbiter. Nah, seorang arbiter ini mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase didasarkan pada persetujuan semua pihak yang terlibat yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, arbitrase ditunjuk langsung oleh para pihak terlibat atau bisa juga ditunjuk oleh pengadilan negeri atau badan arbitrase. Mengenai perbedaan arbitrase dan juga mediasi. Kalau di mediasi itu kan kedua belah pihak yang berperkara menggunakan jasa orang ketiga atau yang biasa disebut dengan mediator. Nah, seorang mediator ini menengahi permasalahan dari kedua belah pihak yang berperkara. Jadi kalau di arbitrase itu kedua belah pihak menggunakan jasa orang ketiga untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Sama seperti di mediasi. Bedanya kalau di arbitrase ini seorang arbiter ini memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Jenis arbitrase ad hoc atau volunteer. Arbitrase ad hoc ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Arbitrase ini bersifat insidental dan dengan jangka waktu yang tertentu hingga sengketa tersebut terselesaikan. Dan yang kedua yaitu arbitrase institusional. Arbitrase ini dikoordinasikan oleh suatu institusi atau lembaga arbitrase institusional. Arbitrase institusional sendiri merupakan badan arbitrase yang sifatnya permanen, yang tugasnya menyelesaikan sengketa sifat permanen dan tetap. Ini merupakan ciri utama yang membedakannya dengan arbitrase ad hoc. Ketika suatu sengketa sebagai badan arbitrase ini akan mengurusi sengketa lainnya. Dan selanjutnya, bagaimana prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia? Saat ini, Indonesia telah mempunyai undang-undang nasional mengenai arbitrase yang menggantikan ketentuan-ketentuan yang hingga sebelumnya berlaku dan tercantum dalam Burgerlijke Rechtsvordering Staatsblad 1874 nomor 52 yang diwarisi dari zaman kolonial. Akan tetapi, dalam undang-undang mengenai arbitrase tersebut sifatnya nasional, dalam artian bahwa tidak diatur mengenai masalah arbitrase yang melintasi tapal batas negara dan bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda-beda dan melewati batas negara. Hal ini dinyatakan
dalam pasal 1 angka 1 dari Ketentuan Umum Model Law Uncitral yang berbunyi, "This law applies to international commercial arbitration subject to any agreement in force between this state and any other state or states." Bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan International Commercial Arbitration. Artinya, arbitrase ini harus bersifat internasional jika memenuhi beberapa hal. Penting sebagai berikut. Yang pertama, apabila para pihak yang membuat klausal arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai tempat usaha yang berbeda. Yang kedua, apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka. Yang ketiga, apabila suatu tempat di mana bagian terpenting kewajiban atau hubungan para dagang pihak harus dilaksanakan atau tempat di mana objek sengketa paling erat hubungannya memang di objek sengketa paling erat hubungannya ini memang letaknya di luar negeri tempat usaha para pihak pelaku bisnis tersebut. Pada kajian kali ini saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu salah satu penelitian yang fokus kajiannya terhadap pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dari suatu kasus atau fenomena yang diangkat. Jadi di sini saya mengumpulkan beberapa data-data seperti dari beberapa undang-undang yang nantinya akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini, materi putusan bertentangan dengan kepentingan umum merupakan sisi materi lain yang boleh dinilai Ketua Pengadilan Negeri dalam penelitian pemberian eksekutorial ialah masalah kepentingan umum atau public policy. Dia dapat menilai apakah materi putusan mengandung pertentangan dengan kepentingan umum. Dalam Perma nomor 1 tahun 1990, hal itu ditegaskan dalam pasal 3 ayat 3. Putusan-putusan arbitrase asing hanya dapat dieksekusi di Indonesia, terbatas pada putusan-putusan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Asas yang seperti ini juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat 2 huruf B Konvensi New York 1958. Di dalamnya dirumuskan, "The recognition of enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country." Meskipun asas yang dikemukakan ditunjukkan terhadap putusan arbitrase asing, asas tersebut berlaku sepenuhnya terhadap putusan arbitrase dalam negeri, sebab asas ketertiban umum merupakan asas yang bersifat universal. Jadi asas ini bersifat universal, bersifat penyeluruh ya. Penerapannya bersifat mutlak di seluruh kawasan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun demikian, hal yang menjadi masalah adalah batas pengertian dan ruang lingkup makna ketertiban umum. Sangat sulit memberi batasan yang pas dan persis meskipun asas ketertiban umum merupakan nilai universal. Namun, norma konkret sulit untuk dirumuskan secara merata untuk semua bangsa. Lain nilai ketertiban umum yang ditegaskan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang penilaian dan penerapan ketertiban umum pada suatu ketika tidak semata-mata ditinjau dari segi hukum dan kepribadian suatu bangsa. Sering faktor politik ikut memainkan peran, tidak usah masalah pengertian dan nilai ketertiban umum ditinjau dari segi makro, dari segi mikro saja. Biasa terjadi perlainan persepsi dalam kehidupan suatu bangsa. Bisa diambil contoh, usaha jual beli minuman keras di daerah Istimewa Aceh dianggap melanggar ketertiban umum atau public policy, sedangkan hal itu di DKI Jakarta dianggap legal selama memiliki izin usaha. Jadi,
Sedemikian rupa derajat kesulitan untuk menentukan patokan yang jelas dan tegas tentang makna dan wujud ketertiban umum. Hal itu pun sudah pernah disinggung, namun sama sekali tidak ada pegangan. Kembali kita kemukakan batasan lain yang telah pernah dikemukakan ketertiban pada waktu menjelaskan Perma nomor 1 tahun 1990. Di situ dikatakan, yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban pada suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa. Benar. Demikian luas dan demikian menggambarkannya pengertian ketertiban umum. Di samping itu, nilai dan sistem kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari asas dinamika yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dan sistem. Hal itu dengan sendirinya membawa dampak terhadap pergeseran makna dan nilai kepentingan umum. Apa yang dianggap dirasa sebagai sesuatu hal yang bernilai ketertiban umum pada hari ini barangkali luas dianggap sebagai nilai yang halal dan legal. Faktanya, adanya pelanggaran ketertiban umum dalam suatu keputusan arbitrase misalnya dapat ditemukan apabila putusan nyata-nyata bertentangan dengan hukum positif, apalagi jika yang dilanggar itu hukum positif di bidang politik. Jadi sangat mudah untuk menemukan dan menyatakan putusan arbitrase yang bersangkutan bertentangan dengan public policy. Lain halnya apabila yang terlanggar dalam putusan merupakan nilai-nilai sosial, budaya politik, dan ekonomi. Agak sulit mengkonkretisasi ada atau tidak pelanggaran terhadap ketertiban umum. Umpamanya, hubungan dagang narkotik. Secara gampang dapat ditemukan fakta tentang adanya pelanggaran ketertiban umum. Sebab di Indonesia ada hukum positif yang melarang perdagangan dan pengedaran segala jenis narkotika. Begitu juga misalnya perjanjian perdagangan wanita atau prostitusi. Mudah sekali menemukan faktanya karena hal itu menyentuh berbagai segi sendi-sendi nilai asasi nilai-nilai budaya, kepribadian, dan agama bangsa Indonesia. Di samping itu, terdapat larangan tentang itu dalam hukum positif seperti yang diatur dalam pasal 297 KUHP. Perlu digarisbawahi, jika kita mengutip pada pasal 66 UU Arbitrase, putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan pada wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Yang kedua, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Kota Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang kelima, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa asas yang dikemukakan pada pelaksanaan putusan arbitrase asing, asas tersebut berlaku sepenuhnya terhadap putusan arbitrase dalam negeri. Sebab asas ketertiban umum merupakan asas yang bersifat universal. Penerapannya bersifat mutlak di seluruh kawasan, baik di luar negeri maupun domestik. Di sini hal yang menjadi masalah adalah batasan pengertian dan ruang lingkup makna ketertiban umum. Sangat sulit memberi batasan
yang pas dan persis, meskipun asas ketertiban umum merupakan nilai universal, namun norma konkret sulit untuk dirumuskan secara merata untuk semua bangsa. Nilai ketertiban umum yang ditegaskan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Terkadang penilaian dan penerapan ketertiban umum pada suatu ketika tidak semata-mata ditinjau dari segi hukum dan kepribadian suatu bangsa. Mungkin itu tadi penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Terima kasih, saya Rengga Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.